Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firman Dakbar dengan NIM 208240052 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang rangkuman-rangkuman makalah dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir kemarin. Ya. Rangkuman pertama yang saya pelajari dari makalah yang berjudul Negara, Agama, dan Kepercayaan. Makalah ini membahas hubungan antara negara, agama, dan kepercayaan di Indonesia dengan fokus pada peran negara dalam melayani keberagaman agama dan kepercayaan warganya. Berikut rangkuman yang saya pahami. Indonesia telah berupaya memutus kebijakan diskriminatif melalui berbagai instrumen hukum seperti amandemen UUD 1945 dan ratifikasi instrumen HAM internasional. Meskipun ada jaminan kesetaraan, masih terjadi diskriminasi terutama terhadap penganut agama di luar 6 agama besar. Indonesia sebagai bangsa plural mengakui keberagaman agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan lainnya. Selanjutnya, peran negara dalam melayani agama dan kepercayaan. Negara bertanggung jawab menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Pelayanan mencakup pengakuan terhadap agama dan kepercayaan, penyediaan fasilitas ibadah, pendidikan agamaan, dan pencatatan sipil. Negara berperan sebagai penengah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui lembaga seperti Kementerian Agama dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kriteria agama dan problem pelayanan oleh negara. Agama memiliki peran dalam membentuk jiwa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan sesuatu yang sakral dalam sebuah komunitas sosial. Perlunya pandangan inklusif tentang agama dan hubungannya dengan negara. Upaya edukasi toleransi antar umat beragama memiliki 5 prinsip pedoman toleransi. Yang pertama, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Yang kedua, adanya persamaan dalam ajaran agama-agama. Yang ketiga, adanya perbedaan mendasar dalam ajaran agama. Yang keempat, adanya bukti kebenaran agama. Dan yang kelima, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama. Pentingnya fokus pada persamaan dalam agama seperti perdamaian dan kemanusiaan. Kolaborasi tokoh lintas agama lebih bermanfaat daripada berdebat tentang perbedaan. Dari kesimpulannya materi yang saya sampaikan barusan dari makalah pertama, agama merupakan fenomena sosial dan antropologis yang membentuk pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kerukunan hidup antar umat beragama penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Sebagai masyarakat, penting untuk berpegang pada nilai-nilai agama dan aturan dalam menjalin hubungan sosial. Negara harus meningkatkan peran dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam beragama dan kepercayaan. Materi selanjutnya ada materi yang berjudul Membangun Toleransi Umat Beragama. Materi ini membahas konsep toleransi beragama di Indonesia dan strategi untuk membangunnya. Berikut adalah isi rangkumannya yang saya pelajari. Toleransi berasal dari kata toleration yang berarti sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai kepentingannya atau keinginannya. Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai agama, budaya, suku, etnis, ras, dan bahasa yang beragam. Konflik antar umat beragama masih sering terjadi di Indonesia. Materi selanjutnya ada materi yang berjudul Membangun Toleransi Umat Beragama. Materi ini membahas konsep toleransi beragama di Indonesia dan strategi untuk membangunnya. Berikut adalah rangkuman isinya yang saya pelajari.
Toleransi berasal dari kata toleration yang berarti sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai keinginannya atau kepentingannya. Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai agama, budaya, suku, etnis, ras, dan bahasa yang beragam. Konflik antar umat beragama masih sering terjadi di Indonesia, baik antar agama maupun antar aliran dalam satu agama. Toleransi beragama adalah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal. Toleransi menjadi tiang penopang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai konflik keagamaan seperti di Poso, Ambon, Tolikara, dan Situbondo. Cara membangun toleransi dalam berbagai lingkungan yaitu mencakup yang pertama ada lingkungan sosial. Yang pertama bisa melalui pendidikan sejak dini, dialog terbuka dan empati, ataupun menjaga kerukunan antar kelompok. Di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan empati melalui pengalaman, membangun kebersamaan dalam keberagaman, pemberdayaan masyarakat, memberikan contoh lewat pimpinan. Di dalam pendidikan dapat melalui mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum, pendidikan karakter, metode pembelajaran kolaboratif, mengajarkan komunikasi yang baik dan teladan dari guru. Lalu ada strategi efektif untuk meningkatkan toleransi. Yang pertama ada strategi oleh pemerintah. Program dialog antar iman, indeks kerukunan umat beragama KUB, regulasi dan kebijakan toleransi, pendidikan moderasi beragama, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Kemudian ada strategi oleh tokoh agama. Yang pertama menanamkan pemahaman inklusif, kemudian memfasilitasi dialog antar umat beragama, lalu menghindari narasi kebencian dan menjadi teladan dalam toleransi. Selanjutnya strategi oleh masyarakat. Yang pertama ada membangun jaringan sosial yang kuat. Yang kedua mempromosikan toleransi di media sosial. Yang ketiga menghidupkan kearifan lokal. Dan yang terakhir mengembangkan sikap toleransi aktif. Selanjutnya kesimpulan materi yang paling penting dari pembahasan berikut adalah dari materi yang barusan saya bahas, ada kesimpulan yang terpenting yaitu toleransi adalah elemen penting dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat di Indonesia. Pentingnya menanamkan nilai toleransi sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Kemudian peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sama pentingnya dalam membangun toleransi. Dengan sikap inklusif dan komunikasi yang baik, Indonesia akan lebih kuat menghadapi tantangan keberagaman. Materi ini menekankan bahwa membangun toleransi umat beragama merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Indonesia. Materi selanjutnya yang berjudul ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Materi ini membahas tentang ekstremisme beragama di Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya. Ekstremisme beragama didefinisikan sebagai fanatisme berlebihan terhadap ajaran agama yang dapat mengancam kerukunan sosial dan keutuhan bangsa. Dalam Islam, sikap ekstrim dilarang karena bertentangan dengan prinsip wasatiyah atau moderasi. Pengertian ekstremisme beragama secara etimologis, ekstrim dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berada pada titik paling ujung. Dalam bahasa Arab, konsep ekstremisme dikenal dengan istilah al-tatarruf yang berarti sikap yang berada jauh dari pusat atau moderasi. Lalu al-unf yang berarti tindakan kekerasan atau pemaksaan di luar jalur hukum. Kemudian al-ghuluf yang berarti sikap melampaui batas atau berlebihan. Dalam konteks keagamaan, ekstremisme merujuk pada pemahaman agama yang berlebihan, kaku, dan menolak perbedaan. Ditandai dengan penafsiran teks suci secara literal tanpa memperhatikan konteks historis. Dalam konteks sosial, ekstremisme dapat mengganggu harmoni masyarakat dan mendorong tindakan intoleransi hingga kekerasan.
Kemudian ada faktor-faktor penyebab ekstremisme beragama. Yang pertama, faktor internal, ada lemahnya pengetahuan tentang hakikat Islam, pemahaman yang dangkal atau setengah-setengah. Kemudian lemahnya pengetahuan tentang secara realitas dan kehidupan, memiliki pandangan utopis dan ingin mengubah masyarakat dengan cara tidak realistis. Kemudian tertutupnya ruang dakwah yang sehat, minimnya kontrol dan bimbingan keagamaan. Kemudian ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ada yang pertama, masalah perekonomian, ketidakadilan, pengangguran, kesenjangan sosial. Yang kedua, faktor kekerasan, konflik yang memperoleh pembenaran keagamaan. Kemudian yang ketiga, modernasi yang dianggap menggeser nilai-nilai agama. Kemudian sikap dan cara pandang politik penguasa, ketidakpuasan terhadap sistem politik. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi dan politik, krisis kepercayaan terhadap lembaga negara dan agama. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, pengembangan kurikulum agama yang inklusif dan moderat. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru agama dalam menyampaikan ajaran moderat. Yang ketiga, membangun sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang keempat, penguatan literasi digital untuk mencegah radikalisme online. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah yang mendukung moderasi beragama. Dan yang keenam, pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam pembelajaran agama. Dan yang ketujuh, kolaborasi lintas sektor dan internasional. Kemudian ada isi-isi dari materi tersebut yang dapat kita ambil. Contohnya, ekstremisme beragama merupakan tantangan serius yang berdampak pada kehidupan keagamaan dan sosial. Faktor penyebabnya kompleks, meliputi aspek internal atau pemahaman yang lemah, dan eksternal atau kondisi sosial atau politik. Upaya pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif dengan pendidikan agama, berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Kemudian saya akan membahas materi tentang moderasi karakter asli agama Islam. Islam digambarkan sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang. Moderasi dalam Islam mencerminkan konsep wasatiyah atau jalan tengah yang menekankan sikap adil, toleran, dan berimbang dalam kehidupan. Di pembahasan utama ada yang pertama, moderasi sebagai karakter asli Islam, yaitu meliputi berlandaskan konsep wasatiyah yang membedakannya dari tataruf atau ekstremisme dan tasahul atau liberalisme. Kemudian memiliki dasar dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian menolak baik ekstremisme maupun liberalisme. Yang kedua ada tantangan moderasi Islam di era modern, yaitu meliputi Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, menghadapi tantangan. Yang kedua, pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Yang ketiga, polarisasi sosial dan politik. Dan yang selanjutnya, penyebaran hoaks dan distorsi ajaran Islam. Lalu yang ketiga ada strategi menanamkan nilai moderasi Islam, yaitu ada yang pertama, pendidikan berbasis moderasi. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Dalam materi tersebut ada isi yang paling penting, yaitu moderasi atau wasatiyah merupakan karakter asli ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, menghindari sikap ekstrim, tataruf, maupun terlalu bebas, yaitu tasahul. Dalam menghadapi dinamika modern, moderasi Islam menghadapi tantangan berupa radikalisasi, sekularisme berlebihan, disinformasi media, politik identitas, dan dampak globalisasi.